Tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah, dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke guys, kita akan segera memasuki. Kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier nilai mutlak. Namun sebelumnya kita coba dulu mengingat-ingat kembali tentang pertidaksamaan linier. Ada dua sifat untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier. Sifat yang pertama, jika A lebih besar dari B, maka A tambah C lebih besar dari B tambah C. Kemudian yang kedua ya, itu ada A kurang C lebih besar dari B dikurang C. Kemudian sifat yang kedua, jika A lebih besar dari B, maka pertidaksamaan yang pertama, A kali P lebih besar dari P kali B atau B kali P ya, dengan syarat P lebih besar dari 0. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, A kali P lebih kecil dari B kali P dengan syarat P lebih kecil dari 0. Untuk lebih jelasnya kita coba contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari A, B, dan C ini. Kita coba yang A dulu. Kita tulis ulang soalnya. A, 2x tambah 3 lebih besar dari 5. Maka 2x lebih besar dari 5 dikurang 3 ya. 3-nya pindah ke kanan. Jadi 2x lebih besar dari 2. Kemudian X lebih besar dari 2 dibagi 2, 1 ya. Jadi X lebih besar dari 1. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 1 ya. Gimana? Mudah ya? Sekarang kita lanjut yang B. Kita tulis ulang soalnya, jadinya 2 dikurang 3x lebih kecil dari x min 6. Maka kita buat satu ruas ya, yang kiri min 3x dikurang x lebih kecil dari min 6 dikurang 2. Jadi di sini adalah min 4x lebih kecil dari min 8. Karena dua-duanya negatif, maka kita kalikan dengan negatif, tetapi berubah tanda. Jadi 4x lebih besar dari 8, maka x lebih besar dari 2. Jadi penyelesaiannya adalah x lebih besar dari 2. Sekarang perhatikan soal yang C. Di situ ada x tambah 2x. Nah, jadi kita satukan lagi ya. Jadi tulis ulang dulu soalnya. Kemudian X kita tambahkan 2X jadinya 3X. Kemudian min 3 ditambah 1 jadinya min 2, lebih kecil sama dengan 7, jadi 3X lebih kecil atau sama dengan 7 ditambah 2. 3X lebih kecil sama dengan 9, jadi X lebih kecil atau sama dengan 3. Sekarang kita lihat sifat yang ini ya, yang apabila di ruas kiri ditambah C, maka ruas kanan juga harus ditambah C. Jadi lihat soal yang A ini ditambah 3, untuk menghilangkannya harus dikurang 3. Maka yang ruas kanan juga harus dikurang 3. Jadi di sini 2X, di sini 2 ya. Lihat yang ini ya, jadinya 2X lebih besar dari 2.
Kemudian yang B. Yang B di sini ada 2. Untuk menghilangkan 2-nya harus dikurangi 2. Kemudian yang ruas kanan juga kita kurangi 2. Jadinya yang bawah ini ya. Dan menghasilkan min 4x, kemudian di ruas kanan min 8. Sekarang yang C, perhatikan. Setelah disatukan ya, jadinya 3x min 2. Nah, di sini ada min 2, menghilangkannya harus ditambah 2. Maka yang ruas kanan 7 juga harus ditambah 2. Jadinya ini ya, 3x lebih kecil atau sama dengan 9 ya. Maka penyelesaiannya x lebih kecil sama dengan 3. Gitu. Sekarang contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan ya. Yang A kita tulis ulang nih. Di sini ada 3 lebih kecil dari 2x dikurang 1 lebih kecil dari 5. Perhatikan ruas yang di tengah. Ya. Ini ada negatif 1. Untuk menghilangkannya harus ditambah 1. Jadi semua ruas kita tambahkan 1. Jadi 3 tambah 1 lebih kecil dari 2x lebih kecil dari 5 ditambah 1. Satunya pindah ke kanan ya, min satunya pindah ke kanan jadinya plus. Kemudian di sini 4 lebih kecil dari 2x lebih kecil dari 6. Ini ada 2x. 2x ini harus dirubah menjadi x, caranya dengan dibagi 2. Jadi 2x bagi 2 sama dengan x. Kemudian di sini kita kasih tanda 4 dibagi 2 2, 6 dibagi 2 3. Jadinya 2 lebih kecil dari x dan x lebih kecil dari 3. Jadi penyelesaiannya adalah 2 lebih kecil dari x dan x lebih kecil dari 3. Kemudian yang B kita tulis ulang soalnya. X tambah 2 lebih kecil dari 2x tambah 1 lebih kecil dari 3x kurang 1. Nah, ini ada berapa ruas ya? Ada 3 ruas yang terdiri dari 2 pertidaksamaan. Yang ini ya, pertidaksamaan yang pertama. Kemudian yang satunya lagi juga ada yang ini. Nah, sekarang ini kita kerjakan dulu satu persatu. Jadi x tambah 2 lebih kecil dari 2x tambah 1 dan 2x tambah 1 lebih kecil dari 3x kurang 1. Jadinya ada 2 pertidaksamaan ya. X kurang 2x lebih kecil dari 1 dikurang 2. Kemudian negatif x lebih kecil dari negatif 1. Di sini kita lihat kedua ruas bernilai negatif. Jadi harus dirubah ke positif dengan cara dikalikan negatif ya. Jadinya negatif x dikali negatif hasilnya adalah x. Kemudian tandanya berubah menjadi lebih besar. Lalu negatif 1 dikalikan negatif hasilnya 1. Maka penyelesaian yang pertama didapat x lebih besar dari 1. Sekarang perhatikan yang satunya ini. 2x tambah 1 lebih kecil dari 3x kurang 1. Jadi 2x dikurang 3x ya. 3x nya pindah ke kiri jadinya negatif ya. Jadi 2x dikurang 3x lebih kecil dari negatif 1. Kemudian ada positif 1 di sebelah kiri, pindah ke kanan jadinya negatif. Jadi 2x dikurang 3x lebih kecil dari negatif 1 dikurang 1. Kemudian hasilnya negatif x lebih kecil dari negatif 2. Karena dua-duanya negatif, caranya sama, kita kalikan dengan negatif, jadinya positif tetapi tandanya berubah arah. Jadinya x lebih besar dari 2. Di sini ada dan. Ingat, dan itu artinya memenuhi keduanya sehingga harus dicari irisannya ya. Jadi yang pertama tadi kan lebih besar dari 1 ya, x lebih besar dari 1 arahnya ke kanan. Kemudian yang kedua x lebih besar dari 2 arahnya juga ke kanan. Jadi irisan keduanya itu pastinya x lebih besar dari 2. Jadi grafiknya seperti ini.
Daerah penyelesaiannya adalah yang X lebih besar dari 2. Jadi kita arsir nih, yang X lebih besar dari 2 ya. Karena tandanya itu hanya lebih besar, tidak pakai sama dengan, maka di sini lingkarannya atau bundarannya kita bolongin ya. Kemudian yang satunya juga kita juga bolongin tanpa ada arsiran. Karena tidak sama dengan 2, artinya angka 2 dan angka 1 tidak termasuk di dalamnya. Jadi penyelesaian adalah X lebih besar dari 2. Gimana? Mudah kan? Setelah tadi kita bahas masalah contoh soal pertidaksamaan linear, pastinya sangat mudah bagi kalian untuk mengerjakan soal-soal pertidaksamaan linear nilai mutlak, tentunya dengan sifat-sifat ya. Sebelumnya kita ingat ini, nilai mutlak dari X lebih kecil dari A, sehingga berlaku negatif A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari A ya. Kita buat contoh satu. Misalnya nilai mutlak dari X lebih kecil dari 3. Nah, di sini kita buat garis bilangan. Nilai mutlak dari X lebih kecil dari 3 itu kan jarak ya, dari 0 ke negatif 3, kemudian dari 0 ke positif 3. Jadinya negatif 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3, seperti pada bahasan sebelumnya ya. Sekarang sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Ada 4 sifat yang harus kalian pahami dan kalian hafalkan ya. Jadi yang pertama, nilai mutlak dari X lebih kecil dari A, sehingga negatif A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Kemudian yang kedua, nilai mutlak lebih kecil sama dengan A, sehingga negatif A lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan A. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak dari X lebih besar dari A, sehingga X lebih kecil dari negatif A atau X lebih besar dari A. Kemudian yang keempat, nilai mutlak dari X lebih besar sama dengan A, sehingga berlaku X lebih kecil sama dengan negatif A atau X lebih besar sama dengan A. Jadi sifat-sifat ini adalah untuk A elemen R dan A lebih besar sama dengan 0. Sedangkan untuk sifat X elemen R dan Y elemen R itu ada 2 sifat. Yang pertama, nilai mutlak dari X kurang Y lebih besar sama dengan nilai mutlak dari X dikurang nilai mutlak dari Y. Kemudian sifat yang kedua, ada X tambah Y ya, nilai mutlak dari X tambah Y lebih kecil sama dengan nilai mutlak dari X ditambah nilai mutlak dari Y. Jadi caranya seperti itu ya. Sekarang kita coba selesaikan contoh soal yang berikut ini ya. Kita kerjakan yang A dulu. Nilai mutlak dari X lebih kecil sama dengan 9, sehingga negatif 9 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan 9. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga negatif 9 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan 9. X elemen R. Sekarang kita kerjakan yang B. Kita tulis ulang soalnya. Nilai mutlak dari X dikurang 5 lebih kecil dari 4. Nah, lihat itu ada dikurang 5 ya. Jadi untuk menghilangkannya atau menyisakan X aja, kita harus tambahkan dengan 5. Jadi semua ruas ditambahkan dengan 5. Jadi negatif 4 ditambah 5 lebih kecil dari X dikurang 5 ditambah 5 lebih kecil dari 4 ditambah 5 ya. Semua ruas kita tambahkan 5, jadinya 1 lebih kecil dari X
lebih kecil dari 9. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 9 dengan X elemen R. Kemudian yang C, nilai mutlak dari 2X tambah 1 lebih kecil dari 5. Nah ini ada tambah 1, jadi semua ruas harus dikurangkan dengan 1. Jadi min 5 dikurang 1. Kemudian lebih kecil dari 2X tambah 1 dikurang 1 lebih kecil dari 5 dikurang 1. Ini sama dengan min 6 lebih kecil dari 2X lebih kecil dari 4. Nah ini ada 2X, jadi supaya menjadi X harus dibagi 2, jadinya min 6 dibagi 2 jadinya min 3. Kemudian lebih kecil dari X, kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga negatif 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2 dengan X elemen R. Gimana? Mudah ya? Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Sekarang dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi, maka kita coba kerjakan soal yang ini ya. Yang A, nilai mutlak dari X lebih besar dari 5, maka himpunan penyelesaiannya X lebih kecil dari negatif 5 atau X lebih besar dari 5. Kemudian yang B, nilai mutlak dari X dikurang 3 lebih besar atau sama dengan 7. Ingat, nilai mutlak kan ada yang negatif dan positif. Sekarang yang negatifnya X dikurang 3 lebih kecil sama dengan negatif 7, atau yang positifnya X dikurang 3 lebih besar atau sama dengan 7. Kita kerjakan satu-satu ya. Di sini X dikurang 3 ditambah 3 lebih kecil atau sama dengan negatif 7 ditambah 3. Kedua ruas kita tambahkan 3 ya. Maka yang ruas kiri tersisa X kemudian lebih kecil sama dengan negatif 4. Kemudian yang ruas kanan, yang sisi positifnya, jadi X dikurang 3 ditambah 3 lebih besar atau sama dengan 7 ditambah 3. Kemudian yang ruas kiri tersisa X lebih besar sama dengan 10 ya. Lalu himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih kecil sama dengan negatif 4 atau X lebih besar atau sama dengan 10. Kemudian yang C, nilai mutlak dari 3X tambah 1 lebih besar atau sama dengan 2. Untuk yang negatifnya atau yang lebih kecil sama dengan negatif 2, maka jadinya 3X tambah 1 lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Atau yang lebih besar atau sama dengan 2, jadinya 3X tambah 1 lebih besar sama dengan 2. Maka yang sebelah kiri 3X tambah 1 dikurang 1 ya, untuk menghilangkan angka positif 1 itu. Kemudian lebih kecil sama dengan negatif 2 dikurang 1. Ingat, kedua ruas harus dikurang 1. Kemudian yang satunya lagi 3X tambah 1 dikurang 1 lebih besar atau sama dengan 2 dikurang 1. Kemudian yang ini 3X lebih kecil atau sama dengan negatif 3 atau 3X lebih besar sama dengan 1. Yang ini X lebih kecil sama dengan negatif 1 atau X lebih besar sama dengan 1/3 ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan negatif 1 atau X lebih besar sama dengan 1/3. Gitu ya caranya. Gimana? Mudah kan? Untuk contoh soal selanjutnya, kita akan menggunakan sifat nilai mutlak dari X lebih kecil A sehingga X lebih kecil dari A dan X lebih besar dari negatif A. Kemudian sifat yang kedua, nilai mutlak dari X lebih besar dari 2 sehingga X lebih
besar dari A dan X lebih kecil dari negatif A. Nah, kita akan menggunakan pada contoh soal yang A ya. Nilai mutlak dari 2X dikurang 1 lebih kecil dari X tambah 2. Maka jadinya 2X dikurang 1 lebih kecil dari X ditambah 2. Kemudian 2X dikurang X lebih kecil dari 2 ditambah 1. Maka X lebih kecil dari 3. Nah, ini menggunakan sifat yang ini ya. Jadi menggunakan dan. Jadi 2X dikurang 1 lebih besar dari negatif dikali X ditambah 2. Maka di sini 2X dikurang 1 lebih besar dari negatif X dikurang 2. Kemudian X-nya disatuin, jadinya 3X lebih besar dari negatif 1 ya. Maka X lebih besar dari negatif 1/3. Kemudian kita menggambar grafiknya. Yang pertama, karena X lebih kecil dari 3, maka arahnya ke kiri ya. Kemudian yang kedua, X lebih besar dari negatif 1/3, maka arahnya ke kanan karena lebih besar dari negatif, berarti kan ke arah positif. Jadi ke kanan ya. Lihat, kita tadi menggunakan dan, maka dan itu kan adalah irisan yang memenuhi keduanya. Berarti himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya adalah yang ini ya. Maka penyelesaiannya adalah negatif 1/3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 ya. Dimulai dari yang paling kecil dulu. Jadi ini adalah daerah penyelesaiannya, yaitu min 1/3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3. Sekarang kita coba lagi. Kalau misalnya ada contoh soal nilai mutlak dari X tambah 2 lebih besar dari 2X tambah 1 ya. Jadi di sini X tambah 2 lebih besar dari 2X tambah 1, maka X dikurang 2X lebih besar dari 1 dikurang 2. Maka negatif X lebih besar dari negatif 1, sehingga X lebih kecil dari 1 ya. Atau yang daerah negatifnya kita buat di sini, X tambah 2 lebih kecil dari negatif dikali 2X tambah 1. Maka X ditambah 2 lebih kecil dari negatif 2X dikurang 1. Kemudian di sini X tambah 2X lebih kecil dari negatif 1 dikurang 2. 3X lebih kecil dari negatif 3 ya. Maka X lebih kecil dari negatif 1 ya. Negatif 3 dibagi 3. Nah, di sini ada atau. Maka grafiknya seperti ini ya. Di sini adalah 1. Karena dia lebih kecil dari 1, maka arahnya ke kiri. Kemudian grafik yang kedua lebih kecil dari negatif 1. Arahnya kemana? Ke kiri juga ya. Kemudian kita arsir. Maka daerah penyelesaiannya yaitu yang ini. Dimulai dari negatif 1 ya, ke arah kiri. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari negatif 1. Gimana? Mudah kan? Oke guys, itulah tadi penjelasan lengkap mengenai pertidaksamaan linier nilai mutlak. Untuk materi nilai mutlak yang lainnya, silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi ya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi video pembelajaran yang baru dari Bymath. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.